Ya, ya. Jadi kita hanya kemarin berdasarkan pengamatan saya, jadi untuk materi laju reaksi atau yang juga bisa kita sebut sebagai kinetika kimia, saya di bagian awal tidak melihat hal-hal yang berbeda persepsi. Jadi semuanya seperti berdasarkan yang saya pantau dari diskusi itu, semuanya sudah memiliki pemahaman yang sama. Yang saya ingat, yang agak berbeda, yang maksudnya ada pertanyaan, itu adalah yang berkaitan dengan ini. Ya, yang berkaitan dengan, tapi nanti silahkan saudara bisa sampaikan, ya, berkaitan dengan di mana kan untuk definisi laju, di mana kita tahu bahwa laju reaksi ini adalah reaksi pengurangan dari reaktan-reaktannya yang nantinya akan berubah menjadi produk, ya, sehingga di sini kan lajunya yang reaktannya itu lajunya banyaknya molekul atau konsentrasi dari reaktan-reaktannya itu berkurang, begitu ya kemarin ya. Sedangkan banyaknya molekul atau konsentrasi dari produknya itu akan bertambah. Ya, itu didasarkan pada memang hasil percobaan menunjukkan seperti itu. Ya, hasil percobaan menunjukkan bahwa ya, di dalam suatu reaksi yang kemudian diamati, ya, diamati dari kenaikan waktunya atau pertambahan waktunya dengan jumlah molekul yang ada. Ya, jadi memang kalau ini yang paling sederhana saja, ya. Jadi kalau ada reaksi A menjadi B, ya, saja ya kan ini nanti. Nah, itu ternyata kalau dibuat tadi variasi antara T, ya, pertambahan waktu dengan konsentrasi, ya, jadi ini atau jumlah molekul biasanya di sini ya dikatakan jumlah molekulnya atau jumlah partikelnya, ya, itu diamati. Bagaimana? Pada menit pertama artinya masih utuh, ya, A-nya kan masih utuh. Nah, kemudian pada menit ke-5 seperti apa? Pada menit ke-10 seperti apa? Menit ke-15 seperti apa? Terus demikian dicek. Yang dicek apanya? Yang dicek adalah konsentrasi dari A-nya bagaimana? Pada 0 kan masih utuh, ya. Sedangkan pada 5 konsentrasi A-nya tinggal berapa? Ya. Demikian pula yang jadi kalau tadi berarti kalau yang pertama kira-kira A-nya di mana? Ya. Molekul A-nya kan banyak dulu ya. Jumlah molekulnya kan misalnya awalnya di sini gitu ya. Misalnya kan begitu awalnya. Nah, setelah 5 karena sebagian sudah berubah menjadi B, berarti kan konsentrasi A berkurang. Ya, berkurang. Ini dilihat, oh ternyata setelah 5 menit A-nya ini sudah berkurang. Setelah 10 menit A-nya berkurang lagi. Setelah ini apa? Setelah 15 menit dan seterusnya ya, ini berkurang. Ternyata dengan pertambahan waktu jumlahnya berkurang. Sedangkan produknya ya, oh ternyata kenapa kok A-nya berkurang? Karena sudah berubah jadi B. B yang mula-mula 0 sekarang berarti kan ada di sini. Ya. Kemudian yang ini yang tadi A-nya berkurang jadi sekian, berarti yang lainnya kemana? Yang lainnya sudah berubah jadi B. Ini yang C-nya berapa? Ini juga sudah berubah jadi B-nya. Nah, sehingga ini kalau ini diteruskan, ini makin berkurang ya. Jadi kalau boleh dikatakan ini habis, tapi mungkin saja tidak habis, ya enggak apa-apa, tapi ini habis, sedangkan B-nya makin lama makin bertambah. Ya, jadi ini yang A berkurang, yang B-nya makin bertambah. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan ya persamaan daripada laju reaksi, ya, karena gitu kan ya. Laju reaksi itu adalah perubahan ya tadi reaktan, ya, reaktan tadi kita selisihnya tadi ya. Delta konsentrasi A-nya per
perubahan waktu. Ya, jadi berapa berubahnya? Nah, karena makin lama makin berkurang, maka di sini kan diberikan simbol negatif itu ya, begitu kan kemarin kayaknya. Sedangkan yang B-nya makin sama, perubahan B pada setiap perubahan waktu delta B per delta T, tetapi makin lama makin bertambah. Ya, jadi plus dan minus tadi itu adalah sama. Nah, saya ingat sekali ada yang bertanya, apakah yang di kelas ini atau yang di kelas satunya, saya agak lupa. Loh, ini kok kenapa kok kalau sekarang ini kan kalau koefisiennya 1-1 gitu ya, kemarin kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana ini kalau koefisiennya 2, 1, 3, 4 gitu ya kemarin? Ya, kok ya di kelas ini. Kok bisa jadi min setengah kan gitu ya kemarin ya, kalau tidak salah saya lupa ada yang bilang gitu, yang ini 1/1, ini 1/3, ini 1/4 ya. Kemarin apa ya jawabannya ya? Itu mungkin pertanyaan saya, Bu. Oh ya gitu Mbak. Oh ya Mbak, mungkin dengan Mbak Reja. Jawabannya itu karena kan kalau misalkan tambah berarti semakin cepat. Nah, misalkan 1 terus tambah semakin cepat berarti jadi setengahnya, maka dari itu 1/4 gitu, Bu. Ya, jadi ini betul ya. Jadi ini kan kok dengan ini ya kan 2 ini menunjukkan tadi ya, kalau kita bandingkan ini kecepatannya ya, berarti 2A ini dibandingkan dengan 1A ya. Jadi kalau itu adalah tumbuhan kan berarti kecepatannya ya, perubahan konsentrasinya kan begitu ya. Jadi dapat dikatakan hilangnya 2 mol A ya. Kalau tadi kan yang atas ini kan hilangnya 1 mol A kan begitu, untuk menjadi B ini tentu saja sama dengan pembentukan B-nya. Ya, karena koefisiennya kan 1-1. Artinya 1 mol A ini berarti kecepatan perubahannya itu adalah sama saja dengan terbentuknya B, sama. Ya, karena 1/1 sehingga tadi ini min delta A per delta T sama dengan plus delta B per delta T. Ya. Nah, sekarang kalau ini 2, artinya kan berarti laju berkurangnya A kan 2 kali lipat. Ya. Kalau misalnya kalau ini saya anggap dulu, ini 2, ini 1 dulu. Misalnya ya, yang paling gampang. Kalau seandainya ini adalah 2, kemudian membentuk 1B, misalnya kan begitu, artinya apa? Kan berbeda dengan yang A menjadi B saja. Berarti A-nya kan 2 kali. Ya. Hilangnya kan 2 kali lebih cepat untuk membentuk 1B. Nah, supaya sama, kan ini kan sama ini tadi. Laju reaksinya kan sama dengan, ini nanti sama dengan delta B per delta T. Nah, supaya sama berarti A-nya kan hanya setengahnya. Ya. Ya, makanya di sini menjadi kalau ini 2A ya menjadi 1/2. Kalau di sini 3 ya berarti kecepatannya 3 kalinya kan begitu ya. Sedangkan yang dibentuk itu kecepatannya 1 tok. Nah, berarti kan dia hanya yang terhitung itu adalah hanya 1/3, kalau itu hanya 1/3-nya. Ya itu ya, sepertinya gitu ya Mbak Roja ya kemarin ya. Oke, yang ini sepertinya sudah beres ya, yang sini sudah beres. Permisi, Bu. Oh, ya silakan Mbak Rena, ya. Yang masih muter-muter, Bu. Kalau misalnya 6A jadinya bagaimana, Bu? Ya, yang akan berubah ya 1/6-nya. Ya, karena yang lain ya dibuat satu-satu. Kita anggap ini adalah, kan ini kan misalnya ya 2A akan membentuk 3C gitu ya, tapi ya C-nya ini kita anggap satu supaya ini, makanya tadi tak urutkan. A menjadi B, kan berarti kan ini kan berarti kecepatan peruraian A sama dengan kecepatan pembentukan B. Maka ini grafiknya ini akan linear, akan teratur ya. Berkurangnya ini, jadi kalau ini berkurang, kita anggap berkurang 0,1, maka yang terbentuk 0,1. Kalau ini berkurang 0,2, ini yang terbentuk 0,2. Jadi imbang gitu ya. Nah, kalau ini tadi ini 2 kali lipat, berarti kan ini akan membentuk 0,2 langsung, sedangkan yang terbentuk hanya 0,1. Nah, supaya sama, karena kan ini kan V ini kan sama dengan
supaya sama, maka yang ini tadi kecepatannya 0,2 kan karena yang dibutuhkan hanya 0,1, maka yang A-nya hanya separuhnya. Hanya 0,1 juga. Jadi kan menjadi 1/2-nya. Kalau ini 6 kali lebih cepat kan berarti jadi 0,6. Sedangkan yang dibentuk hanya B1, ya, bahkan B-nya hanya 1. Berarti kan kita hanya tapi yang terhitung, ya, yang terhitung supaya sama lajunya berarti hanya 1/6-nya. Gitu nggih? Ya, nggih. Artinya ini nanti yang ini juga terhitung jadi ini kan menjadi 1 1 1 1 gitu kan, seolah-olah kan begitu ya. Ini satu ini bereaksi dengan B membentuk C dan D, 1 C 1 D. Makanya yang ini ya hanya ini 1/3-nya, ini 1/4-nya. Nggih. Oke, nah kemudian kemarin yang juga sudah ya ini ya. Yang lain nggak ada ya pertanyaan lain? Nggih. Nah, sehingga kan ini menjadi rumus. Pokoknya asal koefisiennya diketahui, maka kecepatan reaksinya tadi begini, gitu ya. Jadi itu. Ya, oke. Untuk yang berikutnya. Komisi saya kok berat kalau saya Ada yang tahu cara berpindah dengan baik? Cara berpindah dengan baik kok tidak? Mouse-nya tak matiin dulu. Ya, kemudian yang faktor, saya pikir secara umum sudah tidak masalah ya. Untuk yang faktor-faktornya, yang tidak masalah. Kemudian kalau tidak salah saya melihatnya ini nanti. Ini saya pikir tidak masalah. Sepertinya tadi ya, ini kaitannya dengan tadi. Kemarin juga banyak didiskusikan juga. Nah, kemudian kan kemarin berkaitan dengan laju reaksi, order reaksi, maaf ya, untuk order reaksi. Untuk tetapan K, harga K ini adalah harganya selalu tetap pada suhu yang tetap. Jadi sama ya dengan kemarin ada tetapan asam lemah, basa lemah, tetapan keseimbangan. Ya, sekarang ada tetapan laju, ini harganya adalah selalu tetap pada suhu yang tetap. Ya, jadi K itu hanya berubah karena perubahan suhu. Nah, kemudian kan kemarin ini adalah berkaitan dengan order reaksi. Ya, jadi untuk reaksi ini misalnya sebagai contoh adalah koefisiennya A, kemudian bereaksi dengan B yang memiliki koefisien B, kemudian menghasilkan C dengan koefisien C dan produk lain D dengan koefisien D, maka laju reaksi itu akan memiliki persamaan konsentrasi, perkalian dari konsentrasi reaktannya, ya, jadi bukan dengan tadi ya dipangkatkan koefisien reaksinya. Ya, jadi pangkatnya bukan merupakan koefisien reaksinya, tetapi di sini hanya dituliskan, mungkin ada yang menuliskan XY, ada M dan N. Nah, M dan N inilah yang disebut sebagai order reaksi. Jadi order reaksi pada umumnya tidak sama dengan koefisien reaksi. Apakah ada yang sama? Ada. Yaitu adalah untuk reaksi-reaksi yang sederhana. Ya, itu sudah dibuktikan secara eksperimen bahwa ada reaksi-reaksi yang order reaksinya sama dengan koefisien reaksi, tetapi itu tidak banyak. Ya, jadi artinya malah justru tidak banyak. Yang sebagian besar order reaksi tidak sama dengan koefisien reaksi. Nah, sehingga dikatakan bahwa order reaksi ini hanya bisa ditentukan yang pertama adalah melalui percobaan, ya, berdasarkan eksperimen.
Yang ini yang kemudian saudara biasa ya digunakan untuk permasalahan di dalam soal. Oh, ada saudara bisa menentukan order reaksi dari suatu reaksi, yaitu adalah dengan cara membuat variasi dari reaktan-reaktannya ini, di mana salah satu dibuat tetap, kemudian yang reaktan yang lain dibuat bervariasi, setiap perubahan tadi diukur lajunya. Ya, jadi kalau misalnya saya punya A, ya punya A, kemudian punya B, ya ini dengan konsentrasi tertentu kita kendalikan konsentrasinya, ya jelas biasanya kan kita buat yang sama gitu ya biar mudah. Kita buat yang sama, kemudian kita tambahkan, ya jadi seperti tadi kita tambahkan kalau yang tadi variasi waktu, tetapi sekarang justru variasi konsentrasi. Jadi setiap kali ini dibuat tetap dulu, misalnya tadi 0,1 semuanya, 1 mili semua misalnya, ya artinya konsentrasinya tertentu 0,1, kemudian yang B ini dibuat variasi dari 0,1, mungkin ada 0,2, 0,3, 0,4, di setiap perubahan tadi atau penambahan tadi diukur kecepatannya atau lajunya. Ya, biasanya kita menggunakan stopwatch gitu ya, menggunakan stopwatch. Itu nanti kita akan tahu, oh yang tadi kalau saya tambahkan 1 mili itu kecepatannya berapa. Kalau ini 1, ini 2 mili, misalnya begitu, kecepatannya berapa. Ini 1, ini 3 mili, kecepatannya berapa. Ya, kita punya data. Nah, untuk tahu yang A, maka juga gantian. Maka B-nya dibuat tetap, A-nya yang bervariasi. Ya, dari situ ini adalah cara yang paling mudah untuk menentukan order reaksi. Ya, sehingga saudara dari percobaan tadi, di sini ada pendek ya. Ya, jadi ini sebagai contoh ya, kemarin untuk contoh ini kita mereaksikan oksigen, kemudian ini O3 apa oksigen ya? Coba 1, 2, 3, 4, ini O3, O2, 2 ya, betul ya? Ini O2 berarti ini ya? Ya, jadi mereaksikan ini yang tadi yang pertama ini ada yang tetap, ya, kemudian ini gantian ini yang tetap, ini yang bervariasi. Ya, nah, apakah mesti bervariasi? Apa tadi ya? Salah satu tetap semua ya bisa jadi tidak ya, karena nanti tinggal kita bandingkan kan begitu ya, saudara kan tinggal membandingkan. Nah, sehingga tadi yang saya katakan seringkali yang di awal ini adalah seringkali justru kita menemukan ini, ya. Jadi kan ini kan NOO3. Hukum laju cara percobaan ternyata diperoleh NO tadi jadi hasil perbandingannya ketemu angkanya 1, yang O3 ketemu angkanya 1 juga. Ya, berarti ini sama ya ini NO tambah O3 ini O-nya 4, ini O-nya 4. Ya, sudah ya koefisiennya sudah betul. Ya, oh ternyata ini laju reaksinya ya laju reaksinya ini menghasilkan perkalian antara konsentrasi reaktan NO dengan O3 masing-masing pangkatnya 1 sama dengan koefisiennya. Kebetulan ya, ini kan kebetulan. Jadi tapi kita tidak langsung bisa menetapkan begitu ada persamaan reaksi, oh langsung order reaksinya ini karena ini 1, ini 1, 1, 1. Ya. Ya, ini kebetulan ini setelah di eksperimen ternyata ini betul 1:1 sama dengan koefisien. Nah, sebagai contoh ini yang kedua, ini yang sering kali terjadi malah justru ini. NO plus H2 menghasilkan N2 plus 2H2, betul nggak ini? N-nya 2, O-nya 2, O-nya ini O ya, H2O ya ini ya. Ini yang kurung ini adalah O. Kemudian H-nya 4 ya. Ya, ini salah ketikannya kurang ya. Nah, ternyata berdasarkan eksperimen, jadi ya tadi ya berdasarkan eksperimen, ini sama di atasnya juga berdasarkan eksperimen. Ternyata NO-nya pangkat 2, H2-nya hanya 1 ordernya. Ya.
Nah, ini kan ternyata nggak bisa ini. Ternyata nggak sama dengan persamaan reaksi setaranya. Artinya order reaksi tidak sama dengan koefisien reaksinya. Yang bawah juga demikian. CH3C 3 kali CBr ya. Metana hanya diganti dengan 3 gugus metil dan 1 bromin, direaksikan dengan H2O, menghasilkan C3 ini H+, ya. Ternyata berdasarkan eksperimen, laju reaksinya ini hanya satu saja, reaktan yang lain tidak terlibat di dalam persamaan lajunya. Ya, ini kebetulan ordernya ini koefisien 1 ya 1, tapi ini kok nggak ikut. Ya. Nah, demikian pula ini yang bawah. Ya, CHCl3 dengan Cl2, CH3Cl dengan Cl2, ini 1 tapi ternyata di sini 1,5. Ya, ini yang tadi yang Mas saya mengatakan bahwa pada umumnya order reaksi tidak sama dengan koefisien reaksi setaranya. Ya. Jadi tapi ada yang sama tadi ya. Kalau itu sama tadi yang dikatakan sebagai reaksi yang sederhana. Jadi langsung dia bereaksi. Nah, kalau yang tidak ini tadi yang kenapa kok ini kok tidak sama dengan koefisien reaksi, itu adalah di dalam reaksi tadi itu juga berdasarkan eksperimen juga, ternyata pada saat CHCl3 bereaksi dengan Cl2, misalnya ya, yang lain juga demikian, itu tidak langsung pecah menghasilkan CCl4 dan HCl, tetapi dia melalui pembentukan senyawa lain, sebelum berakhir menjadi CCl4 dan HCl. Nah, senyawa lain itu siapa? Itulah yang biasa kita sebut sebagai kompleks teraktivasi atau senyawa intermediate, senyawa perantara. Ya. Nah, sehingga ini kalau kita hubungkan dengan adanya katalis, nanti kenapa katalis itu bisa mempercepat reaksi? Karena katalis itu memungkinkan untuk terjadinya kompleks teraktivasi. Ya. Nah, kompleks teraktivasi atau senyawa intermediate tadi, di mana dia bermanfaat tadi untuk pembentukan kompleks teraktivasinya akan menjadi lebih cepat. Ya, maka katalis tadi kan pasti katalis yang sesuai. Tidak mungkin kita tidak bisa mengatakan bahwa katalis yang digunakan untuk reaksi A itu nanti bisa langsung ini mempercepat di A. Ya, kemudian saya mau mereaksikan lagi, kok ini lambat ya, saya gunakan. Belum tentu bisa. Artinya apa? Mencari jodoh yang cocok. Ya, jadi katalis tadi itu adalah spesifik untuk reaksi-reaksi tertentu. Sehingga kenapa kalau di dalam tubuh kita salah satu katalis yang ada di tubuh kita adalah enzim ya. Kalau kita makan telur, yang banyak proteinnya, sedangkan di situ adanya banyak enzim amilase, diam saja. Kan enzim itu sebagai katalis. Ya, tapi katalisnya itu adalah amilase, dia cocoknya cuma sama amilem, ya, katalisnya karbohidrat. Jadi walaupun tadi ada ada protein, ya tidak bisa gitu. Lah protein butuh siapa? Katalis dari protein? Protease paling tidak ya. Ya, jadi ada enzim protease misalnya. Ya, jadi itu adalah tadi ya itu yang digunakan. Oke. Nah, sekarang untuk penentuan order reaksi, tadi kalau yang berdasarkan percobaan yang salah satu tetap, salah yang lain berubah, sepertinya kemarin juga saya lihat tidak ada kesulitan. Apakah ada kesulitan di sana? Kalau saya lihat dari diskusinya tidak ada. Ya, kan ini ya, yang begini-begini. Pokoknya kalau matematikanya jalan ya bisa ya. Jadi memang ini semuanya adalah persamaan matematis
Ya, jadi membandingkan antara kondisi 1 misalnya dengan kondisi 2 atau kondisi 1 dengan kondisi 3 sesuai dengan percobaannya tadi. Ya, dari ini maka kita bisa menentukan berapa M-nya dan berapa N-nya. Ya, jadi gitu ya. Nah, ini yang umum kita gunakan di dalam soal-soal ini. Ya, maka lajunya kenapa kok ketemunya yang tadi persamaan reaksinya tadi O3 dan NO berapa tadi? Apa koefisiennya? Saya lupa. Apa 22 gitu ya? 22 sehingga apa ini? Oh ya, ini yang sama ya, yang tadi ya. O3 dengan NO yang sama tadi ya, 1:2. Oke. Oke. Nah, dari yang order reaksi tentu saja kita bisa menentukan tetapan lajunya. Jadi tadi tetapan laju itu nanti bisa berubah kalau suhunya berubah. Sehingga mungkin saja ada K dari suatu reaksi, loh kok beda ya? Ya itu pasti diukur pada suhu yang berbeda. Ini, nah ternyata order reaksi tadi ini akan menghasilkan beberapa kemungkinan. Ada reaksi tadi yang berorder 0, ada yang berorder 1, ada yang berorder 2, ada yang berorder 3, juga ada yang berorder setengah tadi ya, misalnya ya. Jadi artinya tidak bulat, ada yang pecahan. Oke, nah kalau ini adalah secara matematisnya dengan persamaan diferensial dan integral, itu nantinya kita dapat menentukan hubungan ya atau antara waktu dengan konsentrasi. Nah, ini sebenarnya persamaan ini adalah akan digunakan untuk membuat kurva. Ya, jadi kurva itu supaya mempermudah. Berarti untuk menentukan laju bisa kita ramalkan berdasarkan kurva yang terjadi. Ya, jadi yang kedua tadi, jadi dari eksperimen itu ya kita bisa menentukan order reaksi. Demikian pula dengan penurunan persamaan diferensial dan integral, ya kita juga bisa menentukan hukum laju melalui kurva linier antara konsentrasi terhadap waktu, tapi tentu saja akan berbeda-beda karena mencari liniernya siapa yang linier kan begitu. Nah, dari persamaan tadi apabila len konsentrasi AT itu linier terhadap waktu dengan ini gradiennya adalah turun min K ya, jadi ini harga K-nya adalah ini. Ini menunjukkan bahwa reaksi itu adalah orde pertama. Jadi kalau nanti misalnya di satu praktikum, saudara diminta untuk menentukan orde reaksi berdasarkan percobaan, di mana percobaan tadi nantinya adalah membuat kurva. Jadi nanti dicobai semua ini. Ya, jadi kan ini konsentrasi AT, ini konsentrasi AT. Jadi dihitung semua. Bagaimana dengan harga len AT-nya, bagaimana dengan harga seper AT-nya, bagaimana dengan ini AT-nya. Ya, jadi kan tadi ya berapa konsentrasi AT pada setiap pertambahan waktu, kan begitu yang tadi ya, yang awal setiap kan turun tadi ya, setiap pertambahan waktu ya. Jadi kalau ini langsung dari AT-nya ini adalah kalau ini menurun terus, maka ini ordernya adalah 0. Ya. Tapi kok ternyata setelah saudara buat kurvanya hasil dari percobaan misalnya kok berbelok ya, melengkung begitu ya, tidak atau tidak linier lah Mas, jangan begitu ya, tidak linier. Oh, berarti enggak 0. Maka dicoba yang pakai seper T. Ya. Kalau yang seperti ini kok linier tadi ya ternyata dia linier menaik terus. Oh, kalau begitu dia adalah orde kedua. Atau ini tadi kalau dibuat len konsentrasi T-nya kok kalau ini misalnya berarti enggak mungkin ini lurus terus nggak bisa menentukan saudara. Ya, yang cocok pasti hanya salah satu. Ya, walaupun ini liniernya nanti mungkin ya ada yang ada titik yang agak ke sini ya. Jadi dibuat persamaan regresinya ya. Jadi artinya nanti titiknya tidak mesti tepat di
garisnya ini ya, tetapi secara umum dia adalah bisa menghasilkan garis lurus ya. Ini juga menghasilkan garis lurus. Jadi ini kalau turun adalah orde pertama antara len konsentrasi AT, kalau ini seper konsentrasi AT-nya ya, orde kedua. Sehingga tadi untuk menentukan, saudara mungkin dulu waktu ada yang mungkin ikut tes SBMPTN begitu ya, keluar ini, kurva yang mana ya gitu ya, misalnya kan begitu. Nah ini kan dasarnya adalah tadi sama, hasil dasarnya adalah eksperimen ya, eksperimen tadi dari reaktan-reaktannya ya. Ya, kemudian ini ada beberapa istilah, yaitu ada yang kita sebut sebagai reaksi unimolekul, uni itu atau mono ya, satu, uni itu di sini adalah reaktannya adalah satu, ya, langsung dia berubah menjadi yang lain, ya. Ini biasanya akan dimiliki oleh reaksi-reaksi zat radioaktif. Zat radioaktif itu kan secara alamiah dia akan berubah, misalnya ada uranium, ya, dia merupakan zat radioaktif, maka dia tidak bereaksi apa-apa, tetapi langsung meluruh. Ya, biasanya ini adalah masuk ke reaksi peluruhan atau disintegrasi. Jadi A langsung jadi B tadi kan begitu. Nanti B-nya langsung berubah jadi C. C-nya berubah jadi E misalnya. Kan saudara nanti kalau di reaksi inti nanti ada tadi ya perubahan itu masing-masing langsung berubah. Nah, berbeda dengan bimolekul atau dua molekul. Kalau di sini 2A berarti A ketemu A. Ya, ada dua molekul. Atau A ketemu B. Reaktannya berarti kalau ini satu jenis reaktan, ya. Sedangkan ini adalah dua jenis reaktan. Nah, kemudian ada yang termolekul, ini adalah tadi ini 2, ini 1. Ya, yang umum terjadi pada reaksi kimia biasa ya, itu adalah yang bimolekuler. Ya, jadi ini tadi ya yang memungkinkan untuk terjadinya reaksi sederhana tadi adalah yang bimolekul. Kenapa? Yang termo ini sulit sekali terjadi reaksi antara 2 dengan 1 ini. Jadi pasti adalah satu-satu dulu. Ya, jadi yang kalau ini ter maka nanti B dulu yang maju. Misalnya ini A plus B nanti jadi AB dulu plus ada A-nya sisa, masih sisa ya. Jadi ada A-nya sisa. Yeah. Jadi ini reaksinya. Mungkin di soal itu ada pertanyaan ya, apakah reaksi itu mungkin terjadi? Ya, jadi saudara lihat saja. Asalkan dia termolekuler, secara umum ya, secara umum dia sulit sekali untuk terjadi, langsung terjadi. Pasti dia akan melalui mekanisme tertentu atau tahapan tertentu. Nah, tahapan itulah biasanya ini yang terjadi adalah bimolekul terlebih dahulu. Ya. Nah, sehingga kemarin sepertinya agak banyak itu pertanyaan di sana, sehingga ini sebenarnya kan saya akan menuju ke sana. Teknik yang ketiga, ya, jadi selain tadi menggunakan yang 2 tadi eksperimennya, tapi salah satunya tadi dibuat tetap, kemudian kita membandingkan antara percobaan 1 dan percobaan 2 atau percobaan 1 dan 3 dan seterusnya. Yang kedua menggunakan kurva untuk menentukan orde reaksi. Nah, yang ketiga ini adalah tadi karena adanya kondisi ini. Ya, adanya kondisi yang bereaksi itu bagaimana reaktan-reaktannya. Ya, jadi ini yang dilihatkan reaktannya. Karena yang menentukan laju adalah reaktannya. Ya, produk itu akan terjadi kalau reaktannya yang mengalami sesuatunya apa? Berkurang tadi. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya saya akan banyak di sini. Mungkin ini di SMA belum banyak dibicarakan, tetapi karena kalau saya lihat dari diskusinya kemarin terlihat bahwa di sana belum ya. Ya, jadi ini dikatakan ya tadi bahwa di dalam suatu reaksi mungkin saja yang terjadi adalah tidak langsung antara reaktan dan reaktan itu ketemu langsung membentuk reaksi. Ya. Namun
antara reaktan yang satu dengan yang lain sebelum menghasilkan produk, dia melewati senyawa yang kemudian kita sebut nantinya adalah senyawa intermediate. Ya. Nah, kalau dia mengalami senyawa intermediate berarti kalau misalnya tadi A plus B harusnya jadi C, tapi A plus B jadi AB dulu. Nah, AB ini nanti baru ketemu dengan A lagi, nah jadilah C. Atau AB ini ketemu dengan B lagi, baru jadi C. Artinya kan berarti harus melewati AB. Lah AB inilah sebagai senyawa intermediate. Ya. Nah, biasanya yang terbentuk adalah berupa senyawa kompleks. Sehingga kompleks inilah yang mengaktifkan supaya terjadi reaksi lebih lanjut. Maka kompleks ini senyawa intermediate biasanya dinamakan dengan kompleks teraktivasi. Ya. Nah, kalau kita kembali ke teori tumbukan, di sana dinyatakan bahwa tidak semua tumbukan adalah efektif menghasilkan reaksi. Jadi antara A dan B saling bertumbukan, tapi tumbukannya belum tentu efektif untuk menghasilkan reaksi. Kenapa? Karena untuk bereaksi ada energi minimum ya yang harus dimiliki oleh oleh reaktan-reaktan tadi agar apabila keduanya bertumbuk akan menghasilkan reaksi. Jadi butuh energi minimum. Kalau energi minimumnya belum terlampaui atau tercapai, maka ya reaksi itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Nah, jadi reaksi ini secara umumnya adalah melalui tahap-tahap reaksi atau yang kemudian nantinya kita sebut sebagai mekanisme reaksi. Ya. Jadi ini adalah tadi ya. Jadi kalau ini sebagai contoh tadi apabila ada A, B, ya, misalnya tadi ya, A bereaksi dengan B, pengennya menjadi C, ya misalnya kan begitu ya, menjadi C, tetapi tadi ternyata reaksinya melalui tahap 1 A plus, ya biasanya gini, yang paling enak gini ya, soalnya biar agak cetha sedikit. A2B menjadi ini ya, 2A menjadi B ini tidak langsung jadi C tapi jadi AB dulu. Gitu. Karena masih ada sisa A plus A. Ya. Nah, baru setelah ada AB ya, ada AB, ini kan berarti ada tahap keduanya, berarti ada AB ketemu A, baru ketemu A lagi, barulah jadi C. Ya. Ini berarti kan harus terlewati. Ya, inilah yang dinamakan dengan mekanisme reaksi. Artinya 2A plus B untuk jadi C melalui 2 tahap reaksi. Ya. Nah, kedua tahap ini sebagai tahap penentu laju adalah tahap yang paling lambat. Ya, jadi antara keduanya bereaksinya ini ada yang cepat, ada yang lambat. Tidak mungkin dua-duanya, atau nanti kalau misalnya ada 3, tidak mungkin ini adalah semuanya lambat. Ya, atau semuanya cepat. Kalau cepat ya reaksinya elementer tadi ya. Jadi pasti salah satu ada merupakan reaksi tahap lambat. Itulah sebagai tahap penentu laju. Ya. Nah, ini saya hapus dulu. Wara izin Ya, bertanya. oke, ya, Itu tujuannya apa, Bu? Kenapa dari A plus B itu tidak langsung ke C? Kenapa harus melalui tahap-tahap itu, Bu? Kemudian kenapa yang dipakai itu laju yang lebih lambat? Ya, oke ya. Jadi kan tadi itu kan ini sebenarnya kan juga dari hasil eksperimen, ya, dari hasil eksperimen sama seperti tadi adanya kemudian diteorikan ya, diteorikan dari hasil itu adalah sama. Tadi ada waktu ini pertama ya. Waktu ini pertama yang A dan B dulu aja tadi ya. Ini ada jumlah molekul,
Jumlah molekul, ini waktu tadi yang pertama, A menjadi B tadi ya. Yang A menjadi B. Berarti kan ini kan saya tahunya ini berkurang, kan saya cek dulu ya tadi ya. Pada saat 0 saya punya konsentrasi A tertentu. Berarti ada jumlah molekul tertentu ya, ini konsentrasi boleh, ini konsentrasi. Tapi yang paling enak kan melihat molnya ya, jumlah partikelnya yang ada di sini. Misalnya tadi kan awal sekali saya punya ini, awal sekali gitu kan. Kemudian kan dicek setelah 5 menit, ya setelah 5 menit saya lihat konsentrasi A-nya masih berapa. Kalau larutannya berwarna enak, kita kan ya. Kalau larutannya berwarna, jadi seperti ini kan larutannya berwarna, kemudian bereaksi jadi B, ya bereaksi jadi B, warnanya berubah, misalnya kan begitu ya. Sehingga kalau A pada saat pertama warnanya itu misalnya pekat gitu ya, warnanya misalnya merah, ya merah. Setelah 5 menit mungkin masih merah. Kalau mata kita mungkin masih tetap merah. Setelah 10 menit merahnya sudah agak tidak semerah tadi gitu ya, sudah agak muda. Setelah 20 menit makin muda. Setelah sekian 25 menit makin muda lagi. Setelah 30 menit sudah hilang itu warna. Misalnya kan begitu ya. Nah, warna hilang tadi apa? Kemana? Sudah berubah jadi B. Misalnya, ya jadi kan gitu ya. Sehingga waktu itu saya cek, kalau ini kan kita ukur, ya biasanya kalau ada warnanya, kita mengukurnya menggunakan alat yang namanya spektrometri. Ya, mungkin kemarin juga saya menyebutkan spektrum, yang dilihat spektrumnya. Itu adalah nanti yang akan terukur namanya absorbansi. Ya, jadi ada alatnya ini di lab, nanti saudara praktikum menggunakan ini. Jadi nanti kalau pertama pada menit pertama 0 ya, jadi misalnya pada saat 0 kita cek absorbansinya di sana, terukur angkanya, misalnya 0,8. Ya. Nah, setelah 5 menit diukur lagi. Ya, mungkin secara fisik tadi kita tidak kelihatan perubahan warnanya, tapi ternyata sudah turun menjadi 0,75 misalnya, gitu kan ya. Kalau dengan alat kan langsung ada angkanya. Pada 10 menit sudah ada menjadi 0,6. Pada 20 menit sudah jadi 0,4. Pada 30 menit sudah menjadi 0,1. Nanti lama-lama 0,00 sudah ya, sampai begitu. Ya, jadi dicek begitu. Ya, ini tadi ya, secara ini ya, makan lama makin turun, gitu ya, Mbak ya. Nah, itu kalau dari warnanya. Nah, tadi kan kalau reaksinya langsung jadi B, maka hasil reaksinya juga diukur. Oh, ini kan sudah jadi B. Ya, maka di sini akan B-nya akan diukur juga, ya, akan terukur. Tapi kalau warnanya ini kan hanya satu tok ini tadi. Ya, kemana turunnya? Turunnya jadi B. B-nya berapa? Oh, ada di sini. Ya, tetapi kalau pakai konsentrasi semuanya, ini konsentrasinya berapa diukur, ini konsentrasinya berapa diukur, maka saya akan mendapatkan ini konsentrasi begini. Ya, jadi ini akan semakin naik sesuai dengan ini turunnya berapa. Ya. Nah, sekarang ternyata untuk reaksi yang bimolekul, ya, jadi kalau ini kan satu langsung jadi ya, langsung berubah. Ya. Nah, kalau yang bimolekul sebagai contoh ini NO2 dan CO kan ada A dan B. Ya. Ternyata kan harusnya kalau saya mengukur NO2-nya berapa konsentrasinya pada awal, CO-nya berapa konsentrasinya pada awal, setelah 5 menit saya cek di wadahnya itu, berarti kan NO-nya berapa, NO2-nya berapa, CO-nya tinggal berapa, kemudian NO-nya sudah ada belum, dia ada berapa, CO2-nya ada berapa. Ya, nah seharusnya tadi kalau ini langsung jadi, maka pada menit tertentu di sini mungkin tadi yang pertama NO-nya belum ada, CO-nya belum ada. Makanya ini masih NO2, masih CO2. NO-nya ternyata belum ada, CO2-nya belum ada. Ya. Nanti pada menit ke-10 NO2-nya belum ada, CO-nya belum ada, NO-nya tadi itu ini sudah berkurang, ini sudah berkurang, tetapi kok NO dan CO2-nya kok belum ada ya? Nah, kemana itu? Ya, berarti kan kalau ini sudah berkurang kok ini belum ada, kemana? Berarti kan di sini ada senyawa X kan?
Ya, ini kan berarti kan ini pengurangannya, tetapi kok ini belum ada, berarti ada senyawa X ini di sini. Nah, X-nya ini tadi siapa ini kan gitu ya? Siapa? Setelah 15 menit baru oh NO-nya sudah ada sekarang. Gitu. Bisa dibayangkan ini kan penggambaran ya, penggambaran kalau itu kita melakukan eksperimen kan begitu ya. Artinya kan jadi pertama ini pada saat 0 waktu pertama kali kita mengambil, berarti NO-nya berapa konsentrasinya, kita akan dapatkan angka tertentu, CO-nya berapa konsentrasinya, harusnya selama 5 menit kan NO-nya sudah berkurang, CO-nya sudah berkurang, NO dan CO2-nya sudah ada. Ya, tapi kok ternyata kok belum ada, berarti kurangnya kemana? Oh, jadi senyawa lain. Kan gitu ya, jadi senyawa lain. Setelah itu, setelah 10 menit, 15 menit, ini NO dan CO2-nya kok makin banyak, makin banyak, makin banyak. Berarti reaksi tadi tidak hanya berlangsung satu tahap, tapi misalnya tadi melalui 2 tahap reaksi, karena harus lewat ini dulu, baru jadi ini dan ini. Ya, oke, bisa bayangkan tadi tahap yang saya katakan tahap 1, tahap 2 tadi berarti kan ini bereaksi jadi unsur senyawa lain dulu, baru senyawa lain tadi ketemu lagi misalnya ketemu dengan CO lagi, baru terurai menjadi NO dan CO2. Ya, nanti mudah-mudahan ada penggambaran. Nah, dari sini ini kita bisa menentukan order reaksi. Dari tahapan tadi kita bisa menentukan order reaksi. Sebagai contoh ini NO2 dan CO ya. Ini nanti order reaksinya ketemunya NO2 pangkat 2. Ini juga nanti mesti sama dengan yang dieksperimenkan. Ya, jadi kalau saudara punya tabel eksperimen yang ada angka-angkanya itu, dengan menggunakan mekanisme ini nanti ketemunya sama. Ya, jadi ini NO2, CO-nya berarti kan nggak ikut ya reaktan ini ya, karena kemana? Ini mungkin nanti sudah masuk ke sini ya, sudah masuk ke sini sehingga hilang itu ya, jadi sudah hilang. Oke, ya. Saya coba di halaman berikutnya ada enggak ini? Ini ada tahapan, ya. Permisi Bu, sebelum lanjut. Silakan. Ini Bu. Tadi kan misalnya kalau harga minimum itu gimana ya? Kalau misalnya harga minimum itu tidak ada, berarti tidak tercapai suatu reaksi. Cara mengetahui harga minimum dari reaksi tersebut itu. Ya, ini yang melakukan yang namanya orang yang namanya Arrhenius. Ya, jadi seorang ahli tadi sama saya bayangkan itu pada saat itu ahli ya juga begitu ya. Nah, terus gimana itu caranya menentukan harga energi aktivasinya, energi minimum yang harus dimiliki oleh suatu reaksi agar reaksi itu tercapai. Nah, ini yang rupanya menggelitik seorang ahli yang namanya Arrhenius yang juga menemukan reaksi teori asam basa. Ya, saudara kan mengenal Arrhenius ya. Dia kan yang menemukan teori asam basa, di mana asam itu adalah semua senyawa yang kalau dimasukkan ke dalam air maka dia akan terionisasi menghasilkan H+. Kalau basa itu adalah senyawa apa saja yang apabila dimasukkan ke dalam air, maka dia akan menghasilkan ion OH-. H+ dan OH-nya semakin banyak, semakin kuat asam dan basanya. Ya, jadi itu ya, itu kan. Nah, selain itu dia ternyata juga ini meneliti berkaitan dengan energi aktivasi. Ya, jadi itu. Nanti saudara di kimia fisika ini, ya, saudara akan diturunkan. Tapi kalau persamaan reaksi jadinya, saudara sudah ditunjukkan yang ada di sini. Ya, di sini ada enggak ya? Udah semua ya Bu. Apanya? Tetapan, berarti itu tetapan Bu. Energi aktivasi. Yang harga minimum tadi. Ya. Yang harga minimum. Ya, coba ya. Nah, nanti akan ketemu. Oke, ya, turun sebentar. Ini saya yang di bawah ini ada enggak ya?
Sini nggak ada ya? Oh, di sini nggak ada. Nggak saya tulis ya? Habis ya? Oh, nggak ada ya? Oh, sorry. Kalau nggak ada. Kalau di buku kimia dasar ada ya? Sebentar. Tadi kita di sana ya. Jadi tadi untuk menetapkan harga EA-nya, inilah yang tadi ya, yang dilakukan oleh Arrhenius. Ya. Di mana Arrhenius itu melakukan eksperimen, ya, yang kemudian menghasilkan suatu persamaan matematis, ya, persamaan matematis yang pangkat EA itu. Ada yang bisa menuliskan? Ya, tulis di sini. Ya, jadi tadi Arrhenius tadi, yang kemudian juga biasa kita sebut sebagai persamaan Arrhenius. Arrhenius, ya, persamaannya ini dia setelah melakukan berbagai percobaan itu menemukan adanya hubungan antara K dengan A ini adalah tetapan Arrhenius, ya. E pangkat min EA per RT. Ini pangkat ya. Nah, nanti berarti ada lennya. Ya, jadi hubungan antara tetapan laju dengan besarnya ini ya, pangkat ini adalah besarnya energi aktivasi, kemudian R ini adalah tetapan gas, T-nya ini adalah suhu dalam Kelvin. Ya. Yang kalau kita uraikan, yang ini adalah bahwa nanti besarnya len K. Ini ke bawahnya sini ya. Len K ini sama dengan len A, ya secara matematik ya. Secara matematik dia akan menghasilkan EA per RT. Ya, jadi ini adalah dari penurunan persamaan matematis seperti kalau saudara tadi saya lewati ya, yang T setengah sama dengan untuk waktu paruh itu ya, ada T setengah sama dengan 0, berapa? 693 atau 683. 6? Kalau di ini di apa namanya? Sovelnya itu 683 kalau nggak salah. Tapi kalau ya, masih diajarin untuk 693. 93 harusnya ya. 93 per lambda. Lambda ini tadi ya tetapan lajunya ya. Itu kan K ya sebenarnya kan ya, sama ya. Ini juga kan ini juga hasil penurunan diferensian integral tadi ya. Setelah diturun-turunkan maka dia akan ketemu ini kan begitu. Nah, ini juga sama persamaan Arrhenius ini adalah merupakan nanti kalau di kimia fisik saudara akan menurunkan ini, sehingga kenapa kok menghasilkan ini ya. Nah, untuk menghitung ini adalah lebih mudah ini ya. Len itu adalah 2,303 loh ya, ini len ya. Tapi kalau di kalkulator kan langsung ya len berapa, tapi ya kalau saudara ini adalah yang umum kan menggunakan loh ya, logaritma. Nah, ini Mbak. Jadi EA bisa ditentukan kalau tadi kita sudah menetapkan tetapan lajunya, berarti kan dari tetapan laju yang sudah diketahui, dicari tadi ya. Dicari, kemudian tetapan gasnya, berarti ini kemudian suhunya. Ya. Nah, ini ada A, ini adalah tetapan Arrhenius. Seperti halnya tetapan Planck gitu ya. Saudara kalau E sama dengan Hc per lambda ya gitu kan. Hanya berapa ya? 6,25 kali 10 pangkat min berapa tergantungan gitu ya. Jadi misalnya ini itu. Nah, ini nanti kita akan bisa menentukan harga EA dari siapa reaktannya itu ya yang ditentukan oleh K-nya. Jadi ada. Ini di buku yang kimia dasar ada. Jadi memang ini harusnya ada.
Bu, terima kasih Bu. Begitu nggih. Jadi ini artinya tadi kalau walaupun itu senyawa saling bertumbukan, molekul-molekul antara reaktannya saling bertumbukan, tetapi kalau dia belum mencapai harga EA-nya, maka dia belum bisa bereaksi. Sehingga kenapa yang tadi saya katakan, mungkin pada kenyataan sehari-hari kita melihat ada zat itu kok nggak bereaksi, tapi begitu dipanaskan, ya kalau dipanaskan artinya kan berarti energi yang dimiliki oleh pereaksi itu akan meningkat. Nah itu akan kemudian akan menghasilkan reaksi. Jadi gitu, ya. Jadi gunakan. Oke, ya. Jadi ini tambahannya. Ya, nah kemudian kita kembali ya tadi berkait dengan ada yang bertanya tadi tahap lambat, tahap penentu laju ya tadi ya. Jadi ini sebagai kenapa tahap lambat penentu laju kita apa ya? Saya analogikan saja. Saya di gang saya gangnya sempit, ya gang sempit hanya cukup satu mobil, satu mobil. Kalau itu deret-deret apa maksudnya konvoi begitu, ya, maka akan sampai ke seberang jalan. Ya, jadi kalau ini kan saya ada 3 mobil, harusnya berapa kecepatannya untuk sampai di ujung sana gitu ya, untuk jalan yang sempit 3 mobil ini nanti bersama-sama dia akan sampai di tempat yang sama. Tentu saja kan kalau ini banter semua. Ya, artinya kalau ketiga mobil itu sama-sama kecepatannya cepat ya, jadi wus wus wus, berarti kan dia akan sampai dalam waktu yang cepat. Ya, waktu tertentu maksudnya ya, waktu tertentu misalnya 5 menit, misalnya kan begitu. Ya. Tetapi kemudian kalau dari 3 ini yang pertama itu jalannya itu lambat. Ya, sedangkan yang 2 ini sebenarnya cepat. Ya, yang 2 ya. Jadi saya anggap tahap ini yang pertama itu tahap 1, yang kedua tahap 2, yang ketiga tahap 3. Harus yang pertama ini ternyata itu jalannya lambat, neot gitu ya. Berarti kan yang belakang ini walaupun tahapnya cepat, kan ngikuti yang depan. Yang harusnya tadi kalau dia cepat sama-sama cepat hanya 5 menit, tetapi karena yang di depannya itu adalah yang tadi ya, yang waktunya tadi lambat, maka sampai di ujung kan itu kan mungkin jadi 15 menit. Yang belakangnya yang cepat ya 15 menit juga kan begitu, karena kan ngetotnya di belakangnya. Ya. Sebalik tadi itu tadi yang pertama lambat. Nah, berarti kan lamanya itu kan ditentukan oleh tahap lambatnya kan. Ya, sekarang kalau 3, saya balik. Yang pertama cepat, yang kedua lambat, yang ketiga cepat. Berarti yang pertama sudah wus, jauh sampai mungkin 5 menit tadi. Yang kedua karena lambat, ya sama seperti tadi, alon. Yang belakang yang cepat juga pelan. Sehingga secara keseluruhan dia akan sampai yang akhir tadi sampainya ya 15 menit. Ya, itu Mbak Ros ya. Kenapa tahap lambat itu yang sebagai tahap penentu laju? Contohku cocok apa enggak ya? Ini bisa ya, tadi ya misalnya hanya 2 tahap ya, artinya kan tahap tadi ada 2 tahap sama-sama cepat kan berarti kan lajunya cepat. Begitu ada 1 yang lambat, ya itulah yang menentukan lamanya reaksi kan begitu nggih? Ya, oke. Ya, sekarang dengan ini tadi tahapan. Oke, tahapan sekarang bagaimana menentukan laju. Jadi yang ketiga, cara menentukan order reaksi atau tetapan reaksi. Jadi kalau sudah ketemu lajunya ordernya kan pasti akan ketemu K-nya ya, akan ketemu K-nya. Sehingga ada yang menyebutkan adalah untuk menentukan tetapan laju kita bisa menggunakan eksperimen, bisa menggunakan ini mekanisme reaksi ya. Sebagai contoh yang ada di sini itu adalah tadi sudah ditunjukkan reaksi ini NO2 menjadi CO itu untuk menghasilkan NO dan CO2 ternyata ini tadi sebagai contoh
ternyata ini tadi. Ini kalau secara gambarannya kan tadi kalau saya tadi punya NO2, saya cek kan punya NO2 pasti punya karakteristik tertentu, saya ukur ini berapa molnya ya pertama kali. CO berapa molnya ya. Setelah waktu tertentu ternyata NO2-nya berkurang, CO-nya masih tetap. Ya, yang tahap 1 ini. Ya, kenapa kok berkurang? Karena NO2 dengan NO2-nya sendiri yang bereaksi menghasilkan NO3. CO-nya masih diem saja. Gitu ya. Nah, barulah setelah jadi NO3, CO-nya jadi CO ternyata nggak bisa bereaksi dengan NO2 langsung. Dia baru bisa setelah terbentuknya NO3. Ya, NO3-nya yang bereaksi dengan CO menghasilkan NO2. NO2-nya harus, kalau saya lihat NO3C4 ini ngannya harusnya 22. Ini kok ada yang salah nggak tahu, tapi prinsipnya itu dulu ya. Jadi ini nanti saya lihat dulu ya. Jadi ini kan berarti tadi ya ininya itu. Jadi adanya penahapan ini karena tadi NO2 kemudian baru jadi NO3, NO3-nya ketemu CO baru inilah NO3 inilah yang namanya kompleks teraktivasi atau senyawa intermediate yang tadi saya gambarkan sebagai X ya. Nah, kemudian untuk ngecek ya, jadi di sini ternyata NO2 dan NO2 ini adalah tahap yang lambat. Ya. Kalau tadi gambarannya itu adalah pada saat NO2 bereaksi dengan L2 ini tidak langsung. Ya, waktu dicek ini NO2 masih tetap, CO-nya masih tetap, pada 5 menit NO-nya masih tetap. Ya. Pada 10 menit NO2-nya masih tetap, CO-nya masih tetap, artinya belum ada produk-produk. Ya. Misalnya baru 15 menit kemudian NO2-nya sudah berkurang, NO3-nya terbentuk. Misalnya itu ya yang tadi ya, kalau saya ibaratkan mobil tadi, loh ini kok nggak sampai-sampai ya. Ya, jadi dicek tadi waktunya kok NO3 tadi kok NO2-nya sudah berkurang. Tapi kok belum kan NO atau NO2 misalnya ya, gitu ya, NO yang digunakan ya. Nah, waktu lama tadi terO2, NO atau NO2 tadi ya dengan CO2. Artinya berarti tahap 1 inilah yang lambat. Ya. Baru setelah terbentuk NO3, jadi pembentukan NO3-nya yang lama, setelah terbentuk NO3, kemudian barulah dengan CO cepat seret. Jadi ya, sehingga ini ada 2 tahap. Ya. Nah, apa artinya ini? Ya. Artinya dari proses mekanisme ini dalam penentuan laju ini adalah tahap penentu laju itu adalah nanti harga V-nya kalau di sini pakai R ya, tapi kalau saudara pakai V apa pakai R? V apa ini R-nya akan kecepatan pakai R juga. Saudara biasanya di SMA pakainya V atau R? R. R. Ya. Ya, jadi ini yang tahap lambat ini nanti yang akan menjadi R sama dengan K konsentrasi reaktannya. Ya. Yang menjadi konsentrasi reaktannya ini. Ya. Sedangkan tahap cepat ya, karena ini di belakang, maka ini ya khusus ya, jadi ini nanti beda-beda nanti ya. Jadi karena ini lambat, ini cepat, sedangkan tahap penentu lajunya adalah yang lambat, maka cepatnya kan sudah nggak masalah. Begitu sudah sampai di ujung ya, yang cepat kan sudah ikut. Ya, maka ini tidak diperhitungkan. Maksudnya tidak diperhitungkan pada persamaan matematisnya, gitu ya, maksudnya begitu. Ya, jadi kalau cepatnya yang terakhir,
Ya, jadi nanti semua yang cepatnya terakhir karena tahap penentu lajunya hanya yang lambat, maka cepatnya ini tidak diperhitungkan lagi. Mas pokoknya kan begitu ini sudah sampai tempatnya ya ini pasti sudah sampai. Gitu nggih. Nah, sehingga tetapan lajunya sama dengan ini kan R sama dengan K kali ini. NO2 jadi NO2 pangkat 2. Sehingga kenapa tidak ikut? Ya, jadi tidak ikut dalam persamaan laju. Ya, sehingga ini kan tadi berarti ini reaksinya orde 2 untuk NO2, orde 0 untuk CO. Ya. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Lalu untuk mengetahui NO2 nggak bisa bereaksi dengan CO, kemudian tahapnya jadi NO2 plus NO2 gimana, Bu? Untuk mengetahui itu, maksudnya untuk mengetahui tahapnya itu pertama apa sama apa, kedua sama apa gitu, Bu, maksudnya. Iya tadi yang saya gambarkan lewat reaktor eksperimen. Maksud saya kan itu NO2 sama CO ya Bu Ros sampaikan tadi susah. Nah, bagaimana mengetahui karena susah itu jadi NO2 bereaksi sama NO2 dulu, Bu, gitu. Bagaimana mengetahui itu? Nggih, betul. Saya tahu maksudnya. Ya, jadi kan memang ini kan menjadi nanti kan kita prediksi kan setelah melalui percobaan reaksinya, kemungkinan reaksinya ini yang kita nanti kan kalau kemungkinan reaksi ini yang kita susun. Kalau yang ini ya tahap ya. Jadi kan kalau tadi tadi kan gini. Pada awal kan kita cek NO2-nya masih tetap, CO-nya masih tetap. Artinya waktu pertama kali kita campurkan berarti kan srek itu berarti T sama dengan 0. Itu di sana dicek isinya NO2-nya masih ada, CO-nya masih ada, kan begitu nggih? NO dan CO2-nya belum ada. Ya. Setelah 5 menit kemudian dicek lagi kan gitu, dicek lagi. Bagaimana NO-nya apakah sudah berkurang? Apakah CO-nya juga sudah berkurang? Ya. Kalau itu reaksinya tadi bereaksi antara NO2 dan CO, maka NO2 dan CO-nya pasti sudah berkurang. Ya, kalau artinya reaksi itu langsung terjadi. Ya. Ternyata pada 5 menit pertama NO2-nya masih utuh, CO2-nya masih utuh. Nah, berarti kan belum bereaksi itu, gitu ya. Kemudian dicek lagi. Coba sekarang ditunggu sampai 10 menit. NO2-nya masih ada, masih utuh. Misalnya ini 1 milimol, ini 1 milimol. Setelah 5 menit, ini masih 1 milimol, ini masih 1 milimol. 10 menit, ini masih 1 milimol, ini 1 milimol. Gitu nggih? Ya. Setelah 15 menit, ternyata NO2-nya sudah berkurang. Tapi CO-nya masih utuh. Jadi kan NO2-nya misalnya sudah tadi kan 1 milimol, sekarang misalnya 0,92 milimol. Misalnya kan begitu ya, 0,92 milimol. Berarti kan sudah berkurang, artinya sudah mengalami reaksi. Tapi kok CO-nya masih 1 milimol? Gitu ya. Berarti NO2-nya kemana? Pasti kan karena ini sudah berkurang, kan sudah berubah jadi senyawa lain. Senyawa lainnya siapa? Nanti dulu. Gitu ya. Nanti dulu itu apa? Apakah senyawa lainnya adalah NO? Ya, karena C-nya masih utuh, nggak mungkin jadi CO2 kan? Kemungkinan besar kan NO ini, gitu ya. Kalau ini NO2-nya sudah berkurang. NO, ternyata di situ NO-nya masih 0. Ya, kita bayangkan gitu ya. Nah, kemudian pada 25 menit kemudian NO2 berkurang lebih banyak lagi, sudah jadi 0,8 misalnya. CO-nya masih 1 milimol, masih utuh. NO-nya kok belum ada juga. Ya.
Jadi artinya NO-nya belum ada. CO-nya jelas belum ada, wong CO-nya aja masih utuh. Ya. Setelah 30 menit dicek lagi. NO2-nya sudah jadi 0,78 misalnya. Ya, jadi masih sudah berkurang. CO-nya masih utuh. NO-nya kok belum ada. Nah, terus NO2-nya kemana tadi? Kan gitu kan pertanyaannya. Berarti kan NO-nya juga belum ada, ini sudah berkurang, pasti ada senyawa X tadi kan gitu ya yang saya katakan tadi. Nah, X-nya siapa? Ya, inilah yang kita prediksikan tadi, kemungkinannya ya. Jadi ini kan memang jalan panjang ya. Ininya sebelum ketemu NO3 ya mesti masih ada siapa kan begitu. Ya, jadi gitu Mbak Roja ya Mas ya. Jadi ternyata ini jadi senyawa lain. Tapi siapa? Pasti ada N, ada O-nya pasti kan gitu ya. Ada senyawa inilah ya. Jadi misalnya kemudian ketemu ini adalah NO. Jadi secara teoritis nanti dicoba dulu apakah jadi N2, apa jadi N2O2 gitu. Ya, nanti ini pasti akan diuji lagi. Ya, diuji lagi, ternyata yang ini ketemunya adalah NO3 misalnya ya. Jadi ini dengan melakukan eksperimen lagi gitu ya. Jadi ini nanti ketemunya ini adalah X-nya ini, X-nya. Nah, setelah itu kan ditunggu tadi 30, sekarang 35 menit. Dicek lagi kan? Dicek lagi, NO2-nya makin lama berkurang, CO-nya sudah sedikit berkurang. Ya, ternyata kan gitu ya tadi. Terus dicek ternyata, sudah ada NO dan CO2 walaupun sedikit. Pada 40 menit dicek lagi NO2-nya sudah lebih banyak berkurang lagi, jauh itu berkurangnya. CO-nya sudah jauh berkurang juga, NO dan CO2-nya makin banyak. Gitu, nggih. Nah, sehingga muncullah tahap ini. Gitu. Setelah itu nggak ada lagi ternyata, pokoknya setelah sampai 50 menit sampai 60 menit ternyata NO2-nya makin lama makin banyak berkurang, makin habis, CO-nya makin lama makin habis, NO-nya makin banyak, CO2-nya makin banyak gitu. Ya, jadi itu proses panjang, sak tesis atau sak disertasi itu ya cerita. Hanya mendapatkan satu teori ini adalah bisa itu kalau mahasiswa S3 itu adalah satu disertasi. Ya, gitu ya. Ya, jadi ini itu adalah berarti itu prediksi pada eksperimen ya Bu. Kalau secara teoritis itu kemungkinan, tetapi nanti dia juga kemungkinan nanti dibuktikan juga, Mbak. Artinya ini benar NO3 gitu ya, ini nanti dicek betul ini. Artinya dicek betul. Makanya yang saya sampaikan tadi, bisa saja kan jadinya N2O. Bisa saja menjadi N2O2 misalnya, atau N2O3, bisa kan? Gitu loh. Tetapi ternyata kok bukan, kan gitu. Itu kan pasti ada tadi. Makanya saya katakan ini untuk mendapatkan satu teori muncul seperti ini tadi bisa satu tesis atau satu disertasi sendiri, gitu ya. Jadi karena memang prosesnya panjang. Ini hanya kita ingin menunjukkan bahwa persamaan reaksi kimia yang kita tulis enak banget ya. Seperti H2 plus O2 menjadi H2O. Pasti itu ya. Gas H2 kalau direaksikan dengan O2 akan jadi air. Tapi kapan itu jadi airnya? Ya, itu kan prosesnya panjang, harus disetrum listrik, kan gitu kan maksudnya kan ya. Jadi itu kan reaksinya, persamaan reaksi kan hanya penyederhanaan saja. Ya, penyederhanaan dari apa yang sebenarnya terjadi pada sesungguhnya. Kan begitu nggih? Ya. Nah, sekarang ini tadi yang pertama ini sudah paham ya? Ini tadi terkait dengan itu dan cara menentukan ordernya tadi. Jadi tadi tahap penentu lambat itulah yang digunakan untuk tahap penentu laju itu adalah yang menjadi rumus. Ya, menjadi rumus kecepatan reaksi sama dengan K kali pereaksinya. Ya, kemudian kalau ini langsung dua ini langsung tadi tidak melewati eksperimen yang pertama tadi yang saya katakan ya, tidak melewati eksperimen yang pertama membuat ini
tetap, ini ini tetap dulu, ini bervariasi atau ini tetap bervariasi, tapi menggunakan ini mekanisme reaksi, ya. Ya, kemudian ini masih lanjut, masih ada lagi di dalam buku, kayaknya di dalam soal juga ada, mungkin boleh kalau mau didiktekan kita coba. Oh, ini enggak ada contoh lain nih. Saya stop dulu, saya pakai mungkin di contoh soal ada boleh saya dituliskan di situ. Saya bisa tuliskan di sini, nanti kita coba bersama-sama. Soalnya terserah Bu, ya. Ya di situ yang pakai mekanisme, yang ada kan ada yang pakai ya. Mekanisme reaksi nomor 9 itu tentang yang cepat sama lambat tadi. Oh, coba apa reaksi antara apa dengan apa? Cara menentukan orde reaksi dengan mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi dua-dua. Reaksinya saya tulis gampang. Kayaknya ada di contoh soal di teorinya ada dulu, Mbak. Ada contoh di teori. Ada bawa buku, saya nggak bawa buku. Ini permisi Bu Oro, ini buku Kimdas 2, di buku Kimdas 2 apa enggak? Iya, ada apa? Di halaman apa? 144. Nah, coba apa? Anunya apa? Reaksinya apa? Antara apa dengan apa? 4NH3. 4NH3 ditambah 3O2. 3O2 menghasilkan 2N2 ditambah 6H2O. 6H2O ya. Kemudian ini melalui berapa tahap? Itu soal Bu. Oh, soal yang ada tahapnya, Mbak. Maksudnya ini kan ya, jadi yang ada tahapnya maksudnya. Jadi kan misalnya ini ada reaksi ini melalui beberapa tahap. Misalnya kan ada tahap 1 tadi, apa reaksinya apa dengan apa dulu gitu. Oh, iya, ini yang halaman 41 teman-teman. Jadi 2NO ditambah 2H2. Sebentar. Ini kok hilang. Terus ya, oke. Nah, kan depan saya bisa tadi apa 2NO 2NO ditambah 2H2 menjadi 2H2O ditambah N2 tambah N2 okay. Ya, nah, ini melalui ada 3 tahap di sini. Ya, tahap satunya apa? 2NO menjadi N2O2 menjadi 2O2 ya. Kemudian tahap yang kedua dari N2O2 ditambah H2. N2O2 ditambah H2 ya, menjadi N2O ditambah H2O. Jadi H2O ya. Kemudian tahap ketiga. Tahap ketiganya dari N2O ditambah H2. Ditambah H2. Menjadi N2 ditambah H2O. N2 ditambah H2. Ya, oke. Nah, ini persamaan reaksi yang biasa kita tulis kan hanya begini, yang atas sendiri ini. NO kalau direaksikan dengan H2 maka akan menghasilkan H2O plus
N2 kan begitu. Tetapi reaksi yang sebenarnya yang terjadinya reaksi ini tidak sesederhana itu. Nah, itu langsung jadi kan gitu ya. Itu yang nah, ternyata kok jadi H2O dan N2 melalui 3 tahapan. Yang tadi yang saya ceritanya, kalau tadi 2 ya ceritanya, kalau ini adalah 3. Jadi ini NO ini tadi tidak langsung bereaksi dengan H2. Yang mau bereaksi dengan H2 adalah kalau NO ini sudah berubah menjadi N2O2 dulu. Ya, ini yang namanya tadi sebagai senyawa intermediate ya. N2O2 barulah ketemu H2, tapi ketemu H2 juga baru menghasilkan ini N2O ya, N2 walaupun H2O-nya sudah. Tapi kan kita ini maunya kan jadi N2 ya. Ya, jadi N2O ini ketemu dengan H2 barulah jadi N2. Gitu ya. Nah, kemudian di sana sudah ada tulisan yang lambat siapa, yang cepat siapa, Mbak? Tadi ini ada 3 mobil lewat gang sempit, gang yang hanya cukup 1 mobil. Hah? Ada dituliskan di sana siapa yang cepat, siapa yang lambat? Secara spesifik enggak, Bu. Cuman dijelasin kalau mekanisme reaksi salah satu tahap adalah berlangsung lambat dan ya, berarti kita diminta ya. Jadi tahap cepat lambatnya itu kita bisa memprediksi. Ya, memprediksi dengan cara tahap lambat hanya 1. Ya. Kita coba. Jadi artinya kita melakukan percobaan dengan tadi ya. Ya, jadi misalnya ini namanya kita misalkan yang pertama ya. Kita misalkan tahap 1 ini adalah tahap lambat. Ya, maka yang kedua ini adalah cepat, ini cepat. Ya. Tadi kemungkinannya bisa bermacam-macam ya. Bisa ini cepat, ini lambat, ini cepat. Jadi lambat itu hanya 1 ya. Jadi jangan mogok semua ini apa? Mobilnya jangan yang tadi ya, ada 3 terus mobilnya yang 2 yang lambat itu enggak. Tapi tahap penentu, makanya istilahnya tahap penentu. Penentu itu kan berarti tahap yang paling lambat. Ya. Kita coba dulu. Ya, kita coba. Kalau tahap itu lambat ya, tadi tahap yang dikatakan ini lambat, maka kan harga tetapan lajunya ya untuk ini ya. Jadi untuk kondisi di atas ya, untuk kondisi ya, ini di atas ya. Maka ya, maka sama dengan ya, tahap penentu lajunya adalah yang tahap penentu laju adalah tahap 1. Ya. Sehingga kita bisa langsung menuliskan harga V-nya, harga V ini apa? R-nya, Mas ya, sudah R adalah K tadi ya, sama seperti tadi. Seperti kalau kita menulis laju reaksi, K konsentrasi NO pangkat 2. Hanya bedanya tadi kita bisa langsung menuliskan apa? Karena tahap 1, 2, 3 ini kita sebut sebagai tahap elementer. Tahap paling sederhana. Ini sederhana, yang tahap 2 ya sederhana, tahap 3 sederhana, sehingga harga laju order reaksinya sama dengan koefisiennya. Ya, tapi nggak boleh yang di atas, nggak boleh ya. Jadi yang persamaan ini nggak boleh. Tapi kalau yang di sini ini tahap elementer, ini tahap elementer, ini tahap elementer. Pada saat kita menulis tetapan laju, kita bisa langsung menuliskan ordernya adalah sesuai dengan koefisiennya. Ya, jadi pada mekanisme boleh ya. Jadi karena ini tahap nantinya. Sehingga kita menemukan ini toh R sama dengan K konsentrasi NO pangkat 2. Ya, artinya kalau dari sini menunjukkan bahwa reaksi ini adalah orde 2 dari pereaksi NO dan orde 0 untuk
pereaksi H2 ya ordernya. Oke, artinya yang berpengaruh hanya pereaksi NO saja. Ya, H2-nya tidak akan bereaksi kalau NO-nya tidak mengalami perubahan-perubahan tadi ya gitu. Oke. Ini kan tadi baru percobaan. Sekarang kita coba lagi ya. Ya, andai ya, ini andekan ya. Jadi ini andekan tahap 1 adalah cepat. Ya, tahap 1 cepat. Tahap 2 lambat. Tahap 3-nya pasti cepat. Ya. Maka apa yang terjadi? Ya. Ini yang perlu diperhatikan, apabila yang pertama cepat, yang kedua lambat, yang pertama adalah merupakan reaksi keseimbangan. Ya, untuk tahap ya. Jadi untuk tahap yang ini ya. Jadi makanya tadi saya mengatakan maka akan berbeda ya, akan berbeda. Jadi ini karena tahap 1 cepat ya, maka reaksi tahap 1 adalah reaksi kesetimbangan. Ya. Sehingga persamaannya menjadi 2NO N2O2 gitu. Oke. Karena dia reaksi keseimbangan, dia punya harga K. Ya, K sama dengan apa? Konsentrasi N2O2 per konsentrasi NO pangkat 2, gitu enggak? Ya. Kemudian ini Bu, ya. Untuk 2NO itu kalau misal NO ditambah NO sama aja gitu. Sama. Iya, kan kalau itu NO kan berarti bawahnya konsentrasi NO kali konsentrasi NO. Boleh? Urutannya gitu kan. Jadi NO ditambah NO boleh. Ya, tapi nanti K-nya sama, hasilnya kan sama. Ya. Nah, kemudian yang tahap 2 adalah tahap penentu laju. Ya. Saya nek mau di halaman berikutnya itu gimana? Tetap harus dihapus ya? Yang atas tadi sudah yang ini ya. Jadi andekan jadi ini semua oke. Ini saya atas ya. Karena cepat tadi ini ada reaksinya kesetimbangan harga K, maka akan punya harga K sama dengan tadi bawah ini ya, konsentrasi N2O2 per konsentrasi NO pangkat 2 ya, itu disimpan karena nanti berpengaruh pada tahap berikutnya ya. Nah, ini adalah tahap lambat. Nah, tahap lambat adalah tahap penentu laju. Ya. Sehingga tadi tahap 2 adalah tahap penentu laju. Ya, sehingga tadi R sama dengan konsentrasi harga K konsentrasi N2O2 kali konsentrasi H2, begitu? Ya. Oke. Ya. Nah, kemudian kan tadi N2 ini kan senyawa intermediate. Sedangkan harga R ini hanya dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksinya saja
Yang bawah sudah nggak kepake, ya. Yang cepat yang bawah sudah nggak usah dipikirkan, ya. Artinya kan hanya sampai di tahap 2 saja, ya. Karena ini tahap intermediate, maka kan tahap 1 berpengaruh terhadap tahap 2. Apa itu pengaruhnya? Adalah dilihat dari harga K-nya ini tadi. NK sama dengan N2O2 per NO pangkat 2, maka kan ada N2O2-nya di sini. Maka K-nya ini digunakan untuk mengganti ini. N2O2. Ya. Jadi harga N2O2 kan ini kan konsentrasi N2O2 dari atas kan sama dengan K besar kali konsentrasi NO pangkat 2 ya. Ya. Jadi R besar kan ini K-nya tetap, K yang kecil kan tetapan lajunya tadi K kali K besar ya, ganti-ganti NO2-nya. K besar kali konsentrasi NO pangkat 2. Ya, yang N2O2-nya saya ganti. H2-nya tetap ya. Gitu. Jadi reaksinya kan ini. Ya. Nah, K besar dan K kecil ini kan tetapan bisa diganti diganti menjadi satu saja. Ya. K besar K kecilnya misalnya menjadi K aksen. Gitu aja ya. Jadi K-nya kan ini kan harga tetapan konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi H2 pangkat 1. Ya. NO adalah reaktan, H2 adalah reaktan. Sehingga kemungkinan yang kedua bisa terjadi. Ya, bisa terjadi kan? Ya, karena ini masuk ya, jadi bisa saja tadi tahapnya adalah yang pertama cepat, yang kedua lambat. Ya. Oke. Permisi Bu. Oke, silakan. Tadi saya ini Bu masih kurang paham yang K besar ini dari mana ya Bu? Yang K besar itu tetapan keseimbangan. Ini dari sini, dari ini. Ya, jadi tahap cepat, makanya tadi saya tulis. Karena tahap 1 cepat, jadi untuk tahap cepat yang ada di tahap 1 ya, tahap 1 yang kasus ini ya, jadi sebelum lambat, tahap cepat yang lambat apa? Begitu batasnya kan lambat. Maka kalau ada yang cepat sebelum lambat, ini adalah merupakan reaksi keseimbangan. Ya. Reaksi keseimbangan kan berarti dia memiliki harga K besar, tetapan keseimbangan yang besarnya adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksi. Ya, sehingga K sama dengan N2O2 pangkat 1 dibagi NO pangkat 2. Gitu. Oke. Jadi khusus. Cepat ini khusus adalah cepat sebelum lambat. Ya, jadi kalau yang bawah ini kan sudah, kalau yang setelah lambat sudah nggak diperhitungkan lagi. Ya. Ya, sehingga nah sedangkan tahap lambat adalah tadi yang kita susun menjadi persamaan lajunya. Ya, tahap lambat itu adalah kita susun persamaan lajunya, yaitu tadi R sama ya ini reaksinya apa? N2 plus O2 plus H2 N2O2 plus H2 menjadi N2O plus H2O. Sehingga kalau kita tuliskan persamaan lajunya kan R sama dengan K kali konsentrasi N2O2 kali konsentrasi H2 masing-masing pangkat 1. Ya, karena ini sudah reaksi elementer sehingga koefisien reaksi otomatis menjadi order reaksinya ini 1, 1. Ya. Nah, tahap reaksi ini adalah ada N2O2 di mana N2O2 tidak ada di dalam reaktan ini. Ya, karena dia kan memang kompleks teraktivasi kan tadi ya. Nah, yang ada di mana? Ada di tahap cepat. Sehingga N2O2-nya diganti dengan persamaan tetapan keseimbangan tadi. Nah, N2O2 kan sama dengan K besar kali konsentrasi NO pangkat 2 itu untuk mengerti N2O2 yang ada di sini.
Ya. Sehingga 2 menjadi K kali konsentrasi NO pangkat 2. Yang K kecil tetap, yang H2 tetap. Gitu. Nah, kemudian ini tadi yang K kecil, K besar, jadikan satu saja. Jadikanlah menjadi K aksen. Ya, karena tetapan-tetapan ya, harganya tetap. Ya, sehingga persamaan lajunya untuk mekanisme ini, mekanisme yang seperti ini, untuk reaksi ini adalah di konsentrasi H2 pangkat 1. Ya. Nah, nanti silahkan kalau mau mencoba, ini cepat, ini lambat. Ya. Berarti kalau ini cepat, ini juga punya harga K. Ya, jadi pokoknya setiap cepat yang sebelum lambat itu punya harga K. Dan kita meyakini pasti yang 3 tadi nanti hasilnya tidak akan reaksi kali reaksi. Ini pasti ada yang tidak. Kalau itu berarti kita tidak pakai. Ya berarti persamaan lajunya tadi yang pertama kan kita dapatkan K kali konsentrasi NO saja ya. Tadi ya yang pertama, kalau yang pertama lambat kemudian yang lain cepat-cepat, maka kan kita hanya mendapatkan laju reaksi K kali konsentrasi NO pangkat 2. Ya, di situ kan H2-nya kan nggak ikut. Ya, sedangkan sekarang yang kedua, yang tahap lambatnya yang kedua, H2-nya ikut. Berarti kita bisa pastikan yang terjadi. Gitu. Oke? Ya. Ya, silakan. Yang Bu tadi kan mengatakan kalau yang K besar itu sama yang NO2 per NO pangkat 2. Nah, kalau misalkan itu di K dikali K yang tadi, hasil dari tadi dikali NO pangkat 2 dikali H2 pangkat 1. Nah, yang lambat itu di tahap ketiga, berarti K dikali K dikali K, Bu. Iya, betul. Ya, K-nya ada 2 lagi. Jadi tetapan laju yang pertama ke 2. Tapi kan semuanya tetapan, maka nanti kemudian ada jadi kantung. K yang reaksi lambat itu didapat dari mana? Ini sama dia gitu. Oke. Juga ternyata tidak ya, jadi ini nanti silahkan saudara coba, kemudian silahkan di-share seperti biasa di forum diskusi. Nanti saya bukakan di forum diskusi ya, soal-soal yang berkait dengan laju reaksi, ini mekanisme reaksi itu silahkan ya saudara bisa saling sharing di sana. Soal-soal yang lain juga masih bisa ya, tetapi ini khususnya kalau misalnya ini yang kemarin belum ada yang sharing ini ya, sehingga nanti silahkan dicoba, baik itu yang ada di buku yang ada penjelasannya, mau mencoba lagi kan, atau yang ada di soal-soal kimia dasar ya. Di soal kimia dasar sepertinya ada beberapa ya, nanti silahkan dicoba. Jadi ada cepat lambat cepat, ada yang cepat lambat, ada yang 2 saja cepat dan lambat gitu ya. Jadi itu yang digunakan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami berkaitan dengan ini ya, untuk laju reaksi, karena ini waktu pertemuan kita bertatap maya yang terakhir ya. Yang terakhir untuk saya, karena besok sudah ganti materi ya, tapi minggu depan kita harus UTS terlebih dahulu
Ya, jadi saya share saja melalui Elena. Nanti saudara mengerjakan di kertas ya, tidak biasanya saya sukanya IC ya di kertas. Jadi siapkan nanti kertas folio biar sama. Nanti hasilnya di scan atau dipotret, nanti diunggah juga ke Elena juga. Oke. Nah, selama 1 minggu ini silahkan saudara mau bertanya mengenai apa, mau berdiskusi mengenai apa, saya bukakan forum diskusinya, silahkan berdiskusi di sana, nanti saya akan ikut masuk juga ke sana. Jadi akan masuk juga ke sana. Nah, kalau bisa diskusinya adalah sebelum Sabtu Minggu gitu, karena biasanya saya agak slow itu kalau di Sabtu Minggu. Kalau biasanya kalau nanti sudah seperti ini hari kerja begini saya menjadi karena full kebetulan Senin sampai Jumat itu saya 3 sampai 4 mata kuliah begitu sehingga dari pagi terusan malamnya akan nyiapkan untuk pertemuan besok dan sebagainya ya, sehingga sempat untuk membuka tadi forum ya, sehingga saya batasi saja sampai Minggu malam Senin saya mungkin ya bukanya Minggu malam Senin, sehingga silahkan berdiskusi di minggu ini dulu ya, di minggu ini. Minggu malam Senin itu sudah sudah puasa ya mudah-mudahan setelah sahur gitu ya nanti bisa. Oke, silahkan mau bertanya apa saja, temannya yang lain juga bisa menjelaskan. Nanti kalau ada hal-hal yang kiranya penting, ya, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf hal belum baik ya, yang itu berarti sudah jelas, dan besok kita coba untuk Rabu yang akan datang seberapa paham saudara berkaitan dengan soal mengenai permasalahan atau kasus-kasus nanti untuk larutan, koloid dan kinetika ini ya, kinetika ini. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ibadah kita di hari-hari biasa maupun di hari-hari di bulan Ramadan nanti akan dinilai ya, dan akan diberikan pahala yang sebesar-besarnya. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa disilahkan. Alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.